Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Selamat pagi berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Kita berharap semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Yuk anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama mendeklamasikan puisi, yang kedua membuat kolase, yang ketiga pelestarian makhluk hidup, mensyukuri karunia Tuhan. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Bersyukur atas karunia Tuhan berupa lingkungan yang bersih, aman dan sehat. Salah satu wujud syukur adalah selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas dan belajar. Kisah pemulung. Anak-anak sekalian silakan dilihat yang ada di halaman 134. Perhatikan gambar yang ada pada video. Kalian lihat anak yang bekerja menjadi pemulung sampah seperti gambar tersebut. Pernahkah kalian berpikir mengapa ia bekerja pada usia muda? Apa yang ia lakukan? Yang keempat, apakah ia berperan dalam masyarakat? Kisah pemulung menggapai sarjana. Wahyudin kecil memulai harinya dengan berjalan kaki menyusuri jalan alternatif Cibubur. Ditemani tetangganya yang dipanggil Bibi Ani, sulung dari 3 bersaudara itu berangkat sekitar pukul 1 dini hari untuk memunguti sampah. Bocah yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar itu menjadi pemulung. Wahyudin tinggal di kampung Kalimanggis, Gang Lame, RT 1 RW 4 Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Wahyudin adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Rahmawati dan Mija. Mija bekerja serabutan dari menggarap lahan milik orang sampai kini menjadi tukang ojek. Jangankan memikirkan biaya sekolah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kelimpungan. Saya tidak kepingin putus sekolah. Awalnya banyak mencibir, mungkin mereka menganggap pemulung sama halnya dengan orang yang panjang tangan. Namun saya cuek karena yakin bahwa pemulung merupakan pekerjaan halal dan tidak merugikan orang lain, kata Wahyudin. Wahyudin rela menjadi pemulung didorong kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Saat itu dia sudah merasa tidak akan sanggup melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Ia memulung untuk membiayai sekolahnya. Selain memulung, Wahyudin juga memelihara ayam serta berjualan gorengan keliling kampung dan perumahan. Menjelang kelulusan SMA, Wahyudin gusar tabungannya ternyata tidak cukup untuk ongkos kuliah. Mimpi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi digambarkan dan dituliskannya di atas kertas, kemudian ditempelkannya kertas mimpi itu tembok kamar. Saya terus berdoa, saya yakin Tuhan mengabulkan keinginan saya untuk kuliah, kata. Berkat doa yang dipanjatkan, pertolongan itu datang juga. Beberapa tetangga yang mengenal Wahyudin mengulurkan bantuan untuk mencukupi biaya kuliahnya. Meskipun sudah kuliah, dia masih tetap memulung. Dia juga membantu karena mendapatkan biaya siswa. Di sela kegiatan kuliah serta mencari penghasilan sebagai pemulung dan penjaga gorengan, Wahyudin masih aktif di lingkungan sekitarnya. Dengan memberikan bimbingan belajar gratis, dia juga menjadi penyiar di radio swasta setiap Sabtu. Pada tahun 2013, Wahyudin telah menyelesaikan kuliahnya. Kemudian Wahyudin mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat, kata Wahyudin. Baik anak-anakku sekalian, setelah sama-sama kita baca kisah pemulung menggapai sarjana, ternyata untuk mencapai sesuatu itu tidak dengan mudah. Pasti ada proses. Pada saat kamu belajar, pengen bisa baca Quran, prosesnya kamu harus belajar membaca Al-Quran. Pengen belajar nulis, bisa tulis, tulisannya bisa bagus, kamu harus berusaha belajar mengulang dan mengulang lagi. Sehingga tidak ada apapun kita dapatkan hanya dengan bertopang dagu, bermalas-malas dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita membuat kolase. Adakah barang bekas di rumah kalian? Walaupun disebut barang bekas, barang tersebut masih dapat dimanfaatkan.
Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang barang bekas pakai untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni dari barang bekas pakai adalah hal yang sangat mudah dilakukan pada kesempatan ini. Kalian akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Apa yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain: pertama kertas, kedua kain, ketiga kaca, logam, kayu, dan bahan lainnya yang dapat ditempel pada permukaan gambar. Lakukan kegiatan membuat kolase. Materi membuat kolase itu pernah kamu dapatkan di sebelumnya. Pada dasarnya sama. Silakan anak-anakku sekalian berkreasi. Kreasi tidak dilarang. Kreasi juga tidak akan disanggah oleh orang lain, karena siapapun yang membuat, dia yang memandang dan dia yang memiliki kemampuan untuk berkreasi. Kamu punya kesempatan itu. Siapapun orangnya punya kesempatan. Silakan kamu berkreasi membuat kolase. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang pelestarian makhluk hidup. Kalian telah mempelajari kisah seorang pemulung sampah yang sukses. Di samping itu, kalian juga telah membuat karya dengan cara memanfaatkan barang bekas. Akan tetapi, sampah tetap menjadi masalah lingkungan yang makin sulit diatasi. Contohnya adalah sampah plastik. Sampah plastik telah mencemari laut dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik tersebut. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat saat ini adalah menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan dari daur ulang adalah memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli barang yang sama untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang, berarti kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah berdasarkan cerita pemulung menggapai sarjana, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah Wahyudin? Yang kedua, prestasi apa saja yang telah dicapai oleh Wahyudin? Yang ketiga, Wahyudin tinggal di kota. Yang keempat, tuliskan kepanjangan ITB. Yang kelima, tuliskan kesimpulan kalian terhadap kisah Wahyudin untuk mencapai cita-cita. Kemudian tugas yang kedua, tugas SBK sejarah. Tugas SBK-nya adalah buatlah sebuah kolase dengan tema bebas. Baik, itu aja anak-anak sekalian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita bertemu kembali tentunya di waktu dan gelombang yang sama. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tentunya ikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Di antaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari mara petaka, penyakit, bala, dan bencana. Itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.